Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu hati yang rela. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik 16 ayat pertama sampai dengan ketiga. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Kita sering mendengar firman Tuhan akan betapa pentingnya sebuah pembapaan rohani, dan secara sadar kita pun sesungguhnya sepakat dengan hal tersebut. Namun kenyataannya, tidak semua orang sungguh-sungguh bersedia untuk menerima pembapaan dengan hati yang terbuka dan rela, yang telah Tuhan tempatkan di dalam hidupnya. Asa, Raja Yehuda, adalah satu contoh sederhana yang kita dapat belajar daripadanya. Hidup Asa yang luar biasa dapat dilihat dari apa yang ditulis di dalam kitab 2 Tawarik 15. Bagaimana Asa menggerakkan satu pembaharuan untuk seluruh bangsa itu benar-benar mencari Tuhan. Mereka membawa persembahan yang begitu banyak. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring. Asa bahkan memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Itulah sedikit ringkasan hidup kepahlawanan Asa. Namun satu kali, dalam keadaan terjepit, ketika dia diserang oleh Raja Israel yang bekerja sama dengan Ben-Hadad, Raja Aram, maka Asa melakukan satu perkara. Coba perhatikan sekali lagi. 2 Tawarik 16 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Uang upahan yang dipakai oleh Asa adalah berasal dari emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan pertama-tama, baru kemudian dari perbendaharaan rumahnya sendiri. Akibatnya, Asa ditegur oleh Hanani, seorang nabi Tuhan pada zaman Asa, demikian. 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai dengan ke-8. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya." Perbuatan Asa yang mengorbankan emas dan perak dari dalam rumah Tuhan
demi melindungi tahtanya, diibaratkan sebagai satu sikap yang tidak bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia ditegur dengan keras oleh Nabi Hanani. Namun yang terpenting untuk diperhatikan di sini adalah nasihat Nabi Hanani yang keras kepada Asa. Dan kemudian respon Asa adalah demikian. 2 Tawarik 16 ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu, Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Nasihat yang baik, teguran pembapaan yang disampaikan oleh Hanani itu tidak diterima dengan hati yang rela. Malah sebaliknya, Asa menanggapi semua teguran itu dengan sakit hati dan kemarahan. Akhir riwayat hidup Raja Asa yang dimulai baik, diwarnai dengan keberhasilan dan damai sejahtera, harus hancur hanya karena penolakannya terhadap pembapaan yang Tuhan tempatkan di dalam hidupnya. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Berikan aku hati yang rela dan lembut, agar aku tidak menyia-nyiakan pembapaan rohani yang Tuhan tempatkan di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you, and so do I.